Buku Katekisasi Masa Kini pelajaran yang ke-20, Yesus akan datang kembali dalam kemuliaan. Ketika Yesus naik ke surga, utusan sorgawi menjanjikan bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang naik ke surga. Kisah Rasul 1 ayat ke-11. Yesus sendiri juga menjanjikan bahwa ia pasti akan datang kembali. Yohanes 14 ayat yang ketiga, Matius 25 ayat yang ke-31. Dia akan datang ke dunia ini sekali lagi bukan untuk mati dan bukan dalam kelemahan, tapi sebagai Raja kemuliaan. Ibrani 9 ayat yang ke-28. Yesus akan datang kembali untuk membangkitkan orang mati dan untuk membawa ke surga semua orang yang benar-benar percaya kepadanya. Penelahan Alkitab, bacalah 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan pasal 5 ayat 11 dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang menjadi tanda dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Ayat yang ke-16. Bila Tuhan Yesus yang kedua datang kembali, apa yang akan terjadi atas orang-orang yang telah mati dalam Kristus? Ayat yang ke-16. Yang ketiga, apa yang akan terjadi atas orang Kristen yang masih hidup pada saat itu? Bandingkan 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 53, 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ke-4. Yang keempat, apakah kita mengetahui kapan Yesus akan datang kembali? Halaman berikut. Halaman berikut, poin kelima, apa kewajiban kita menjelang hari itu? Yang keenam, apa ajaran perikop ini yang menghiburkan orang Kristen yang berduka cita karena ditinggalkan kekasih mereka? Ketujuh, apakah orang Kristen menjadi takut akan kedatangan Tuhan Yesus kembali? Kesimpulan, pada kedatangan Yesus kembali akan memberikan sukacita besar kepada semua orang percaya. Mereka yang sudah mati akan menerima tubuh kebangkitan sebagai tubuh yang mulia. Tubuh mereka yang masih hidup akan diubah pula dan mereka dibawa serta ke surga. Dengan demikian seluruh umat Allah akan bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Kita tidak mengetahui saat kedatangan Yesus kembali, karena itu kita harus senantiasa siap sedia. Matius 25 ayat 13, 1 Yohanes 3 ayat 2 sampai dengan ke-3. Catatan, murid tidak memisahkan kita dari maut tidak memisahkan kita dari kasih Allah dalam Tuhan Yesus. Roma 8 ayat 38 sampai 39, bandingkan Filipi 1 ayat 21 sampai 23 dan 2 Korintus pasal 5 ayat ke-8. Pada saat Yesus datang kembali, roh orang Kristen yang sudah meninggal akan dibawa bersama dengan Kristus, dipersatukan dengan tubuh kebangkitan. 1 Tesalonika 4 ayat 14 sampai ke-18. Kemudian selanjutnya, tubuh kebangkitan ialah tubuh yang mulia yang tidak dapat binasa. 1 Korintus 15 ayat 50 sampai dengan ke-57. Dengan tubuh yang sedemikian, kita akan berdiam bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Yesus akan datang kembali untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Penelahan Alkitab, bacalah Wahyu 20 ayat 11 sampai dengan ke-15 dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, siapa yang akan dihakimi? Yang kedua, apa dasar penghakiman itu? Yang ketiga, apa yang akan terjadi atas orang berdosa? Yang keempat, siapakah yang akan luput dari hukuman itu? Yang kelima, siapakah yang menjadi hakim pada saat kiamat itu? Lihat Kisah Rasul 17 ayat 31, 2 Korintus 5 ayat ke-10, 2 Timotius 4 ayat 1. Kesimpulan, semua manusia harus menghadap tahta pengadilan Allah. Bandingkan 2 Korintus 5 ayat ke-10. Kitab-kitab yang mencatat semua perbuatan manusia akan dibuka, dan setiap orang akan dihakimi sesuai perbuatannya. Kita mengetahui bahwa berdasarkan perbuatan tidak ada seorang pun yang benar. Semuanya patut dihukum. Siapakah yang akan luput dari hukuman itu? Semua orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Bandingkan Wahyu 21 ayat 27. Siapakah mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Bandingkan Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan ke-18. Apakah hal ini berarti bahwa amal perbuatan orang percaya tidak diperhitungkan pada hari penghakiman itu? Amal perbuatan orang percaya membuktikan bahwa iman mereka adalah iman sejati. Apabila kita hidup tanpa perbuatan yang baik, maka jelaslah kita belum percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lihat Roma 6 ayat 6, pasal 16 ayat 26, ketaatan iman. 2 Korintus 13 ayat 9 sampai 5 sampai 9, Yakobus 2 ayat 18 sampai 26, 1 Yohanes 1 ayat ke-6,
pasal 39 sampai 10 ayat yang ke-24, pasal 4 ayat 13 sampai 20, pasal 5 ayat ke-3. Bandingkan Matius 25 ayat 31 sampai dengan ke-46. Ada juga upah yang akan diberikan kepada orang yang melayani Tuhan dengan setia. 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15. Maka kita semua harus hidup dengan mengingat bahwa suatu hari kelak nanti kita pasti akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Halaman berikut. Mengapa Yesus belum datang kembali dan dunia berjalan terus seperti sedia kala? Ada orang yang mengatakan bahwa Kristus tidak akan datang kembali. Dan mereka berkata bahwa sudah lewat hampir 2000 tahun toh ia belum juga datang. Persoalan ini dihadapi Petrus juga pada saat abad pertama. Penelaahan Alkitab. Bacalah 2 Petrus 3:3-13 dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa ada orang yang tidak percaya bahwa Kristus akan datang kembali? Yang kedua, apakah Allah sudah pernah membinasakan dunia? Dengan cara apa? Yang ketiga, bagaimana Tuhan akan membinasakan dunia yang sekarang ini? Yang keempat, kapan Tuhan akan membinasakan dunia yang sekarang ini? Yang kelima, mengapa Yesus belum datang kembali? A, B, jawab. Yang keenam, bagaimana kita harus menantikan hari kedatangan Yesus? Yang ketujuh, ayat yang ke-12 mengatakan bahwa kita dapat mempercepat hari itu. Dengan cara apa kita dapat mempercepatnya? Ayat yang ke-8, bagaimana keadaan surga dan bumi yang baru? Kesimpulan, sebelum terjadi air bah, manusia percaya bahwa dunia akan berjalan terus tanpa perubahan apapun. Tapi ternyata dunia dibinasakan dengan air bah. Demikian pula, langit dan bumi yang sekarang ini akan dibinasakan dengan api surgawi. Hal itu terjadi bila hari Tuhan Yesus datang kembali. Kemudian langit dan bumi yang baru akan diciptakan Allah, yang belum datang, yang saat kedatangannya itu adalah hak daulat Bapanya. Matius 24 ayat 36. Waktu Allah adalah lain daripada waktu manusia. Lagi pula seluruh umat Allah belum datang dengan percaya kepada Yesus. Kita dapat mempercepat hari kedatangannya dengan memberitakan Injil. Pemberitaan Injil termasuk unsur yang diperhitungkan Allah dalam menentukan saat yang tepat untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bagaimana hidup di surga? Penelaahan Alkitab. Bacalah ayat-ayat berikut dan catatlah apa yang dikatakan tentang surga. Wahyu 21 ayat 3, Wahyu 21 ayat ke-4, Wahyu 21 ayat ke-6, Wahyu 21 ayat yang ke-23, Wahyu 21 ayat yang ke-27, Wahyu 22 ayat 1 sampai yang kedua, 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Kesimpulan, di surga kita akan tinggal bersama dengan Allah. Hidup di surga digambarkan sebagai hidup dalam kota yang indah. Tidak ada kematian dan penderitaan, tidak ada dosa atau yang berdosa. Kita akan minum dari sungai kehidupan. Tidak ada malam. Allah sendiri adalah terang kota itu. Kita akan melihat wajah Kristus dan menjadi seperti Dia. Halaman berikut, catatan. Apakah kita boleh mendoakan orang mati supaya mereka mendapatkan tempat di surga? Yang pertama, keadaan kekal manusia ditentukan berdasarkan hidup sekarang. Setiap orang dihakimi berdasarkan perbuatan pribadi dalam hidup ini. 2 Korintus 5:10, Ibrani 9:27, Wahyu 20 ayat yang ke-12. Yang kedua, kesempatan untuk percaya kepada Yesus dalam hidup sekarang ini. Yohanes 3:18, 2 Korintus 6 ayat 1 sampai dengan kedua, Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan keempat. Ketiga, sesudah kematian tidak ada lagi kesempatan percaya dan bertobat, dan tidak terjadi perubahan dalam keadaan manusia. Yang diselamatkan tetap selamat, yang dihukum tetap dihukum. Lukas 16 ayat yang ke-26. Keempat, orang yang mati dalam Kristus pada saat itu juga akan bersama dengan Yesus. Keadaan mereka lebih baik daripada keadaan kita yang masih hidup di dunia ini. Filipi 1 ayat yang ke-21 dan 23. Allah adalah sia-sia mendoakan orang mati. Kalau mereka bersama dengan Tuhan selamat, keadaan mereka tidak dapat menjadi lebih baik. Kalau mereka tidak selamat di neraka, tidak mungkin mereka keluar dari situ. Apakah kita tidak boleh meminta pertolongan orang mati atau arwah? Tidak, sama sekali tidak. Kita berdoa hanya kepada Allah, hanya kepada Yesus yang menjadi perantara antara manusia dan Allah. 1 Timotius 2 ayat ke-5, Yesaya 8 ayat yang 19. Demikianlah pelajaran ke-21, kita belajar pelajaran-pelajaran yang berikut. Semangat terus belajar.